Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Puji Tuhan ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Oke, Ibu absen dulu ya. Trisanti, Hadir, Bu. Damaris, Hadir, Bu. Cornelia, Hadir, Bu. hadir semua hari ini ya. Ya, Bu. Oke. Jadi baik, minggu lalu kita belajar tentang apa? Deret dan Paris. Ya. Sekarang kita lanjut di materi baru yaitu suku banyak. Nah, siapa yang pernah dengar atau pernah lihat ini kata suku banyak? Belum pernah. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah kegiatan pembelajaran ini, diharapkan siswa dapat memahami pengertian dari suku banyak atau polinomial. Yang kedua itu menentukan operasi aljabar suku banyak, yaitu penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, dan pembagian metode sisa. Peta konsepnya itu pertama pengertian suku banyak dan unsur-unsurnya dan operasi pada suku banyak. Di dalam operasi aljabar pada suku banyak itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, metode sisa. Dalam pembagian metode sisa itu ada cara bersusun dan Horner. Oke, pengertian dari suku banyak. Saya minta Prisakti untuk membaca. Polinomial atau suku banyak adalah suatu bentuk aljabar yang terdiri atas satu suku dan beberapa suku yang memuat satu variabel berpangkat bulat positif. Secara umum, polinomial dalam X dan derajat N dapat dituliskan sebagai berikut: AN X kuadrat ditambah AN kurang 1 X pangkat N kurang 1 ditambah AN kurang 2 X pangkat N kurang 2 ditambah titik-titik ditambah AXN pangkat 2 ditambah A1X1 tambah A0. Makasih Prisakti. Sama, Bu. Nah, jadi polinomial suku banyak itu suatu bentuk aljabar yang terdiri dari ini satu atau beberapa suku yang memuat satu variabel yang berpangkat positif. Kalau yang berpangkat negatif itu bukan suku banyak. Nah, ada pun rumus umumnya dia. Ada AN X pangkat N ditambah AN kurang 1 X pangkat N kurang 1 ditambah AN kurang 2 AN kurang 2 X pangkat N kurang 2 ditambah titik-titik ditambah A2 X pangkat 2 ditambah A1 X pangkat 1 ditambah A0. Nah, AN itu dengan AN kurang 1, AN kurang 2, A2, A1 AN kurang 1, AN kurang 2 dan A2, A1 itu disebut koefisien. Yang dimana koefisien itu yang memiliki variabel. Yang A0 ini disebut konstanta yang tidak memiliki variabel. Yang AX pangkat N dengan X pangkat N kurang 1 ditambah dengan X N kurang 2 X pangkat 2 dan X pangkat 1 itu disebut variabel.
banyak. Unsur-unsur dalam suku banyak ini terdapat variabel, konstanta, koefisien dengan derajat. Variabel yang dimaksud ini adalah simbol yang memiliki nilai yang dapat berubah. Misalnya ini huruf X, Y dengan Z. Nah, koefisien ini adalah angka yang dikalikan dengan variabel. Kalau konstanta itu yang tidak mempunyai suku yang tidak mengandung variabel. Derajat itu pangkat tertinggi yang berada di variabel dalam suku banyak. Nah, kita masuk contoh soal. Apakah anak-anak sudah mencatat ini rumus? Sudah, Bu. Ibu hapus ya. Iya, Bu. Tolong satu orang bacakan contoh soalnya. Suku banyak fx sama dengan Fx sama dengan 3x pangkat 3 3x ditambah pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 2x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 5x tambah 7. tambah 7. Tentukan variabel, konstanta, derajat, dan variabelnya. Oke, jadi variabel dari contoh soal ini 3x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 ditambah 5x tambah 7. Jadi variabelnya adalah X x. pangkat 3. X aja ya. Konstantanya dia yang tidak memiliki variabel yaitu 7. Koefisiennya dia 3, 2, apa saja? 3, 2, dan 5. Ya, pintar. 3, 2, dan 5. Derajat. Nah, kita lihat derajat yang paling tertinggi. Derajat yang paling tertinggi di sini adalah 3. Ya, pintar. Nah, apakah anak-anak sudah paham tentang ini? Suku banyak? Sudah, Bu. Ya, sekarang kita masuk di operasi aljabar pada suku banyak. Operasi aljabar pada suku banyak ini terdapat penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Di dalam operasi aljabar pada suku banyak itu ada sifat-sifat. Ada sifat ini distributif, sifat komutatif dengan sifat asosiatif. Nah, dalam operasi aljabar pada suku banyak itu terdapat 3 sifat. Ada sifat distributif, sifat komutatif atau asosiatif. Dan asosiatif. Dalam sifat distributif itu yang dimaksud itu sifat distributif penyebaran. A kali B tambah C sama dengan A kali B ditambah A kali C. Yang kedua itu sifat komutatif. Sifat komutatif itu adalah pertukaran. Misalnya pertukaran A tambah B, B tambah A. Yang ketiga itu sifat asosiatif. Sifat asosiatif ini artinya pengelompokan. A tambah B ditambah C. Jadi A tambah B tambah C. Sekarang kita masuk di operasi aljabar suku banyak yaitu penjumlahan dan pengurangan. Ibu minta satu orang untuk membaca pengertian dari penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan polinomial dilakukan dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan antar koefisien suku-suku sejenis. Suku-suku sejenis yaitu suku-suku yang mempunyai variabel berpangkat sama. Terima kasih.
Sista sudah membaca pengertian. Jadi penjumlahan dan pengurangan pada suku banyak itu dilakukan dengan cara atau menjumlahkan atau mengurangkan antara koefisien-koefisien yang sukunya yang sejenis, yang mempunyai variabel yang pangkatnya sama. Untuk lebih memahaminya, kita masuk di contoh soal. Diketahui Px sama dengan 6x pangkat 3 kurang 8x pangkat 2 tambah 7x tambah 10 dan gx sama dengan 10x pangkat 2 tambah 11x kurang 13. Oke. Dalam penjumlahan suku banyak ini, kita tentukan kita pengelompokkan suku-suku yang sejenis. 6x pangkat 3 8x pangkat 3. Kita kelompokkan suku yang sejenis. 6x pangkat yang kita lihat pangkat variabel yang tertinggi. Di sini ada 6x pangkat 3 tambah dengan min 8x pangkat 2 ditambah 10x pangkat 2 ditambah 7x tambah 11x ditambah 10 kurang 13. Di sini kita pakai sifat yang distributif. Di mana ini sifat distributif tadi itu ada A tambah B kali C, A kali B ditambah A kali C. Kita pakai sifat yang ini. Jadi di sini 6x pangkat 3 min 8 tambah 10 x pangkat 2 ditambah 7 tambah 11 x ditambah 10 kurang 13 min 3. Sekarang kita jumlahkan 6x pangkat 3 ditambah min 8 tambah 10 min 8 tambah 10 2 x pangkat 2 7 tambah 11 18x ditambah min 3 kurang 3. Jadi hasil dari penjumlahan suku banyak itu kita dapat 6x pangkat 3 tambah 2x pangkat 2 tambah 8x dikurangi 3.
Ya, sama kan dengan yang slide dari papan. Sekarang kita lanjut di pengurangan. Kita dalam contoh soal yang ini tadi ibu pakai ini penjumlahan dengan pengurangan. Sama juga dengan yang cara penjumlahan yang tadi. 6x pangkat 3 dikurangi 8 pangkat 2 ditambah 7x ditambah 10 kita kurangi dengan 10x pangkat 2 ditambah 11x dikurangi 13. Yang pertama kita kelompokkan suku-suku yang sejenis. Kita mulai dari pangkat yang tertinggi. Jadi 6x pangkat 3 dikurangi min 8x pangkat 2 ditambah 10x pangkat 2 dikurangi 7x dan ditambah 11 ditambah 11x dikurangi dengan 10 kurang 13. Sekarang di pengurangan ini kita pakai yang sifat distributif yang ini. Tadi yang ibu sudah jelaskan. 6x pangkat 3 dikurangi min 8 ditambah 10 x pangkat 2 dikurangi 7 ditambah 11 x dikurangi 10 kurang 3 10 kurang 13 min 3. Nah, setelah itu kita kurangi 6x pangkat 3 dikurang min 8 tambah 10 2 x pangkat 2 dikurangi 7 tambah 11 18 x dikurangi ini min kali min 3 jadi positif 3. Nah, jadi pengurangan pada suku banyak itu kita dapat 6x pangkat 3 kurang 2x kurang 18 ditambah 3. Apakah sama dengan slide? Sama, Ibu. Ya. Sekarang kita lanjut di perkalian. Apakah anak-anak sudah tulis ini? Sudah, Bu. Ibu hapus ya. Di perkalian suku banyak. Dalam perkalian suku banyak ini kita pakai sifat yang distributif. Yang A kali B tambah C titik-titik K. Dimana kalau kita kalikan dengan
A kali B ditambah A kali C titik-titik A kali K. Sama halnya juga kalau kita balik. B tambah C kali A titik-titik K. B kali A AB tambah C titik A kali K. Nah, ini sifat distributif dalam perkalian. Sifat distributif dalam perkalian. Nah, di dalam perkalian ini secara umum, dalam perkalian ada rumus secara umum. Perhatikan di slide. Itu rumus umum dari perkalian. A pangkat N tambah BX pangkat N kurang 1 tambah titik-titik AX pangkat N ditambah BX N kurang di pangkat N kurang 1 ditambah titik-titik sama dengan A kali AX pangkat N tambah B kali BX tambah N kurang 2. Nah, hal ini berarti kita mengalihkan dua polinomial dan menerapkan sifat berpangkatan yang telah dipelajari pada sifat eksponen yang yaitu X pangkat N ditambah X pangkat N, di mana X itu ditambah jumlahkan itu N tambah N, X pangkat N tambah N. Untuk lebih memahaminya kita masuk dalam contoh soal. Tolong satu orang baca contoh soal. Diberikan dua buah suku banyak fx dan gx yang ditentukan oleh fx sama dengan x pangkat 3. Langsung tulis Fx sama dengan x pangkat 3 X pangkat 3 tambah x pangkat 2 X pangkat 2 kurang 3x kurang 3X tambah 1 tambah 1. Sedangkan gx nya sama dengan x pangkat 3 kurang 2x pangkat 2 tambah 2x kurang 1. kurang 1. Tentukan fx kali gx serta derajatnya. ditambah X pangkat 2 Oke. Di sini kita kalikan X pangkat 3 dikali dengan X pangkat 3. X pangkat 3 dikali X pangkat 3 X pangkat 6. Kita jumlahkan pangkatnya ya. X pangkat 6. X pangkat 3 dikali dengan 2X pangkat 2 Min 2X pangkat 2 jadi 2X pangkat 5. X pangkat 3 dikali dengan 2X X pangkat 3 dikali dengan 2X hasilnya 2X pangkat 4. 2X pangkat 4
X pangkat 3 dikali dengan min 1 hasilnya X pangkat min X pangkat 3. Jadi sekarang kita kalikan lagi yang X pangkat 2 tambah X pangkat 2 dikali X pangkat 3 X pangkat 5. X pangkat 2 dikali dengan 2X hasilnya 2X pangkat 3. X pangkat 2 dikali dengan min 1 min X pangkat 2. min X pangkat 2. Nah, sekarang kita lihat pangkat yang kita kelompokkan suku-suku yang sejenis. Mulai dari pangkat yang tertinggi. X pangkat 6 ditambah X pangkat 5 X pangkat 5 dikurangi 2X pangkat 4 ditambah 2X pangkat 4 ditambah 2X pangkat 3. X 2X pangkat ketiga ini ada 2. Kita tulis di sini X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 setelah kita ini kelompokkan suku yang sejenis, kita tulis ulang ini, kita jumlahkan suku-suku yang pangkatnya sama. Itu X pangkat 6 ditambah X pangkat 5 ditambah 2X pangkat 4 ditambah 2X pangkat 3 dikurangi X pangkat 3. 2X pangkat 3 dikurangi X pangkat 3 X pangkat 3 ditambah X pangkat 2. Jadi perkalian pada suku banyak itu kita dapat X pangkat 6 ditambah X pangkat 5 ditambah 2X pangkat 4 ditambah X pangkat 3 ditambah X pangkat 2. Jadi derajat yang paling tertinggi di sini adalah 6. Ini derajat yang paling tertinggi. Apakah sama dengan slide? Iya, sama ya. Silakan mencatat contoh soal ini. Sudah, Bu. Apakah kalian sudah mengerti dengan perkalian suku banyak? Sudah, Bu. Oke, sekarang kita lanjut di suku banyak. Ibu minta satu orang untuk baca pengertian. Pembagian suku banyak dapat ditinjau sebagai pembagian bilangan bulat. Proses ini menghasilkan hasil bagi dan sisa. Pembagian polinomial ini dapat dilakukan dengan cara bersusun dan hornet. Terima kasih anak-anakku. Nah, dalam pembagian suku banyak ini dapat ditinjau sebagai pembagian bilangan yang bulat. Nah, dalam proses pembagian ini kita menghasilkan sebentar itu hanya batas di hasil bagi dan sisa. Nah, di situ ada ini contoh pembagian bilangan bulat. Ada 257 dibagi dengan 3. 2 ini bisa bagi dengan 3. Iya. Nah, jadi kita pakai 25 dibagi 3 hasilnya 3 kali berapa yang menghasilkan 25 atau yang mendekati 8.
Jadi 5 kurang 4 1. turun 7. 17 bagi 3 5. 5 kali 3 15. Ketika kita berhenti di 2 lebih kecil daripada pembaginya ini. Jadi kita bisa tulis 157 sama dengan 3 kali 85 ditambah 2. Di mana 257 ini bilangan yang dibagi. Bilangan yang dibagi. Sedangkan yang ini 3 itu pembagi. Pembagi dikali dengan hasil bagi. Ditambah dengan sisanya dia, ini 2 sisa. Sekarang kita lanjut pembagian cara Horner. Satu orang tolong baca pembagian cara Horner. Pembagian suku banyak dengan cara Horner. Penentuan nilai suku banyak dengan cara pagan atau skema, yaitu dengan mendapat koefisien-koefisien suku banyak yang dibagi secara berurutan dari pangkat yang tertinggi. Jadi pembagian suku banyak secara Horner ini penentuan nilai suku banyak dengan cara bagan atau skema, yaitu kita mendaftarkan koefisien-koefisien suku banyak yang dibagi secara berurutan dari pangkat yang tertinggi. Contoh 3. Satu orang tolong baca. 3x pangkat 3 kurang 7x pangkat 2 7x pangkat 2 kurang 13x kurang 8 Kurang 8 bagi x kurang 4 kurang 4. Jadi di sini kita isi koefisien-koefisiennya saja. Yaitu 3, 7, 13 dengan min 7, min 13 dengan min 8. Jadi kita buat skema. Skemanya dia. Di sini kita bagi dengan 4. Nah, ini 3 kita turunkan di bawah. 3 dikali 4 12. Min 7 ditambah 12 5. 5 dikali 4 20. Min 13 ditambah 20 7 kali 4 28. Min 8 ditambah 28 20. Jadi ini sisa pembagian secara Horner. Sama tidak dengan pembagian secara langsung? Beda. Sama ya. Ini bilangan yang dibagi apa di sini? Yaitu 3x pangkat 3 dikurangi 7x pangkat 2 dikurangi 13x dikurangi 8. Pembaginya x kurang 4. Dikali dengan hasilnya berapa? Hasilnya 20. Itu sisanya. Sisa 20. Jadi ini hasilnya 3x dikali dengan
3x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 7 dikali dengan sisanya dia berapa tadi? Ditambah dengan 20. Apakah anak-anak sudah paham? Paham, Bu. Pembagian secara online? Paham, Bu. Nah, sekarang kalian tulis. Sudah, Ibu. Nah, di sini Ibu ada latihan soal. Kalian kerja di rumah ya? Iya, Bu. Ibu bagi dalam kelompok. Nomor 1, kelompok 1. Nomor 2, kelompok 2. Nomor 3, kelompok 3. Ingat kerja di rumah ya. Iya, Bu. Kumpul minggu depan. Jadi kesimpulan kita hari ini yang kita pelajari tadi itu mulai dari pengertian dari suku banyak. Apa saja yang kita pelajari dari ini suku banyak? Sifat-sifat sifat-sifat suku banyak. Operasi bentuk aljabar pada suku banyak terdapat pengurangan penjumlahan pengurangan perkalian pembagian secara formel. Nah, sekian dan terima kasih. Sampai bertemu minggu depan ya. Iya, Bu. Kita akan doa.